Selamat pagi, saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi ini masih bersama dengan kami renungan pagi bersama Sekolah Tinggi Teologi Petrus. Kita membaca dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh dikuduskan, dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati kami dalam merenungkan kebenaran-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kita merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan tentang Injil. Bagian ini menjelaskan kepada kita sebuah berita yang kita sebut dengan Injil. Dan dalam bahasa Yunani-nya Evangelion, artinya kabar baik. Sebuah kabar yang menggembirakan, kabar yang membuat kita bersuka cita, kabar yang sungguh-sungguh indah, yaitu kabar tentang keselamatan. Injil, kabar baik, menurut Paulus adalah Injil yang datang dari Allah. Jadi Injil adalah berita yang langsung datang dari Allah. Sebuah berita yang dari pikiran Allah, yang dirancangkan oleh Allah, dan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Injil, menurut yang kita baca adalah merupakan penggenapan dari janji-janji Allah kepada para nabi, dan yang dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Injil adalah penggenapan janji, dan Injil itu berisi tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap berita tentang Yesus disebut adalah kabar baik atau Evangelion. Jadi Injil, kabar baik, adalah tentang Yesus yang telah datang ke dunia, yang telah menderita, dan yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga. Itulah Injil yang sesungguhnya. Injil adalah tentang Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dijanjikan ada keselamatan. Injil diberitakan kepada kita bahwa Yesus adalah anak Tuhan kita, anak Bapa, yaitu Putra Tunggal Allah. Disebut bahwa Dia datang dalam daging. Sebuah kebahagiaan, sebuah kabar baik jika manusia dapat memandang tentang Allah, bahwa Allah itu dilihat dalam pribadi manusia sendiri, yaitu di dalam keturunan Daud. Dan dikatakan kepada kita bahwa Yesus datang dari keturunan Daud. Dia datang sebagai manusia, pribadi yang nyata, yang pernah dilihat, yang pernah merasakan setiap apa yang dirasakan oleh manusia. Dan juga Yesus sendiri juga dinyatakan kepada kita bahwa Dia adalah pribadi yang kudus, pribadi yang ilahi. Bukan saja sebagai pribadi yang manusia, tapi juga pribadi ilahi. Terbukti di dalam pemberitaan yang kita baca bersama-sama bahwa Dia dinyatakan kekudusannya, kuasanya. Dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah yang ilahi. Itulah kabar baik. Kabar baik yang sesungguhnya, Yesus yang adalah Allah datang ke dunia. Yesus yang adalah ilahi menjadi insan, menanggung, mengalami penderitaan seperti apa yang kita alami. Semuanya ini karena Allah mengasihi kita. Allah peduli akan umatnya. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia mengutus putranya yang tunggal untuk datang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa ini. Hari ini mulailah aktivitas kita.
dengan bersyukur, dengan penyerahan kepada Dia yang adalah Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, renungan kita pada saat pagi hari ini adalah Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, tentang Dia yang datang ke dunia menyelamatkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu bagi kami sangat ringkas dan sangat sederhana. Berkatilah seluruh pendengar kami pada hari ini. Tolonglah agar mereka menemukan kebenaran, percaya kepada Injil yang membawa kepada kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati setiap aktivitas mereka pada hari ini. Tolong mereka, biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.